Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di acara Bincang Bersama Mubalik. Saya Ahmad Mustafa dan pada episode kali ini kita telah kehadiran seorang mubalik yang bertugas di Bukit Tinggi, yaitu Maulana Dindin Mujahidin. Selama 25 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau, membicarakan tentang penghikmatan beliau selama menjadi mubalik. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelum itu mungkin saya akan bacakan dulu biodata Bapak ya Pak ya. Yeah. Baik pemirsa, Maulana Dindin Mujahidin lahir di Bandung pada tanggal 17 Mei 1964, masuk Jamiah pada tahun 1984 dan lulus pada tahun 1987. Beliau bertugas di Talang, Sumatera Barat, itu pada tahun 90 sampai 91, tahun 91 sampai 92 di Duku, Sumatera Barat juga, 92 sampai 99 di Bukit Tinggi, 99 sampai 2004 di Cilegon, 2004 sampai 2007 di Cisereh, 2007 sampai 2009 di Talaga, Cianjur Selatan, 2009 sampai 2012 di Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan 2012 sampai sekarang di Bukit Tinggi. Baik Pak, mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita, mungkin bisa nggak Bapak ceritakan sedikit apa yang membuat Bapak memutuskan untuk menjadi seorang mubalik Pak? Ya, baik. Pertamanya memang atas dorongan orang tua, gitu kan, yang ingin salah satu dari putranya atau untuk jadi mubalik. Kemudian waktu itu ada adik saya yang mubaligo juga, itu kan sekolah mubaligo. Waktu di Bandung itu masih kursus mu'alimin dan mu'alimat. Jadi kursus mu'alimat 1 tahun, kemudian masuk mubaligo 3 tahun, sama dengan kita, sama dengan saya. Dan saya tamat SMA langsung masuk ke mubaligin, itu selama 3 tahun. 1 tahun setengah di Bandung, kemudian karena harus pindah ke Parung, bangunan di Parung sudah selesai dan belum ada yang menempati, maka Jamiah dari Bandung ke Parung dipindahkan. Nah, di dalam keadaan darurat juga lah waktu itu ya. Jadi segala masih darurat. Nah, jadi pertama memang seperti tadi dikatakan atas keinginan orang tua yang ingin ada salah satu anaknya yang jadi mubalik. Nah, tapi alhamdulillah atas dorongan orang tua tadi, berkat doanya juga, kita sampai mengikuti pendidikan 3 tahun. 3 tahun ya Pak. 3 tahun. Nah, jadi alhamdulillah, dan tugas pertama, ya mungkin ada kronologi sedikit lah. Yeah. Kita waktu itu ada angkatan kita itu ada dari Jamiah, ada juga dari dari YWD. Nah, kemudian saya dan ada Pak Nur Ahmad, Pak Maskur, Pak siapa lagi itu. Nah, itu dari YWD. Nah, makanya tadi kok lulus tahun 87 diangkat 90 gitu kan. Nah, jadi selama beberapa tahun atau 2 atau hampir 3 tahun lah itu kita berkhidmat sukarela. Iya. Tidak dikasih aloen sama PB. Tapi alhamdulillah PB dan juga membalik wilayah waktu itu memberikan rekomendasi, gitu kan, memberikan rekomendasi bahwa orang ini pantas untuk dijadikan atau diangkat sebagai mubalik. Karena kalau mencetak lagi 3 tahun lagi nunggu lama, gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah dengan karunia Allah SWT kita diangkat oleh PB menjadi mubalik tetap. Gitu.
Berarti tadi Bapak tahun 87 sampai 90 ini dulu Berkhidmat, ya, berkhidmat dulu. iya, Itu di mana, berkhidmat. Pak? Di Talang. Di Talang, Pak ya. Terus setelah diangkat kembali, tugas juga di Talang Di pertama, Talang, ya? iya, tugas juga di Talang. Jadi dari SK itu 1 tahun kan, baru pindah ke Duku. Gitu. Nah, saya dengar kalau waktu Bapak di Talang itu Bapak pernah mengalami diusir gitu, Pak. Oh, Itu iya. gimana, Pak, ceritanya, Betul. Pak? Jadi begini, ketika saya tablik ke daerah transmigrasi, waktu itu kan kita sulit untuk mencari lahan pertabligan ya. Sedangkan kita di Sumatera Barat ini memang sulit mungkin untuk menyampaikan Ahmadiyah itu. Sampai sekarang pun memang sulit ya. Di Padang itu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kita mencari daerah-daerah transmigrasi gitu kan, di mana daerah transmigrasi ini kebanyakan kan Jawa, Sunda gitu kan transmigrasi. Nah, kebetulan waktu itu kita bertablik ke daerah transmigrasi Muara Timpeh. Muara Timpeh. Iya. Dari Padang itu sekitar 200 kilo lah. Dari Padang. Sekitar 200 kilo, kemudian masuk ke pedalaman, ya ke daerah Trannya itu 30 kilo. Nah, jadi kita bertablik di situ. Nah, dan setelah kita dalam bertablik itu, kemudian kita ada ada anggota yang hijrah yang ikut transmigrasi dari Jawa Tengah. Nah, itulah ketemu di daerah transmigrasi SP4 namanya itu. Iya, SP4 Muara Timpeh. Jadi saya datang ke situ, gitu kan, alhamdulillah kan ada tempat tujuan gitu kan, kita tidak mencari-cari penginapan atau bagaimana cari kenalan lah gitu kan. Karena ada tempat untuk dituju, makanya saya ke situ. Nah, jadi kita ya tarbiyat kepada beliau itu namanya Pangasiman. Tarbiyat. Jadi selain tarbiyat suka juga ada tamu kan datang gitu kan. Ya kita tabligi gitu kan, kita tabligi gitu. Sebulan, 2 bulan lancar gitu kan, nggak ada apa-apa. Nah, sampai ada orang beat 1 orang. Nah, namanya Pak Supardi. Nah, sekarang beliau di Kalimantan kabarnya itu. Nah, Pak Supardi beat, ya sudah kita tabligin. Ya kita kan tablig lagi terus kan. Nah, sudah ada yang beat ini, mulai ada tantangan gitu. Jadi waktu itu bulan puasa. Yang pertama itu bulan puasa kita datang ke situ, ya namanya orang simpatisan kan, sudah simpati. Kemudian Bapak itu namanya Pak Rizal. Pak Didin, ada kolak di rumah saya katanya kan gitu. Kita ke rumah lah. Saya capek lah kata saya kan. Baru datang. Ya nggak apa-apa lah, makan kolak udah makan kolak. Itu kita tidur aja gitu kan. Jadi sambil makan kolak kan ngobrol tablik lah istilahnya kan, sampai kepada permasalahan jemaat gitu kan. Beliau nanyakan masalah Imam Mahdi, masalah Nabi Isa. Jadi sedang enak-enak ngobrol. Akhirnya ada terasa waktu jam 12 malam. Itu pas jam 12 ada yang ketok-ketok pintu kan, pintu rumah Pak Rizal itu. Kiranya RT dan Hansip itu. Akhirnya kita dipanggil lah. Katanya dipanggil oleh kepala desa untuk datang ke kantor desa. Ditunggu sama Pak Desa. Ya kita karena ya nggak merasa bersalah kan. Kita datang aja gitu kan. Sana. Akhirnya kita disidang. Di kantor desa itu banyak aparat-aparatnya gitu kan. Masyarakat juga banyak. Nah, sudah itu karena bulan puasa tidak selesai itu di situ. Kita diambil dari rumah Pak Rizal itu jam hampir 12:30 lah. Jadi ngobrol-ngobrol di kantor desa, berbincang-bincang sampai hampir jam 3. Selesai. Ya, saya membatasi diri.
Kata ke saya, Pak Desa, sekarang ini kan bulan puasa, kita besok sahur gitu kan. Bagaimana kalau ditunda dulu, kata saya kan. Kita pulang, saya besok kalau mau dipanggil, panggil lagi lah, kata saya kan gitu. Akhirnya saya tunggu pulang lah semua kan, bubar. Nah, sudah bubar itu saya tunggu-tunggu, pagi-paginya nggak ada kan. Ya udahlah, kita tabligh aja gitu siang itu kan. Sampai malamnya juga nggak ada. Nggak dipanggil-panggil lagi ya. Udah beberapa hari saya di situ pulang kan. Pulang. Di bulan berikutnya saya datang lagi ke situ. Ya begitulah tabligh lagi. Ya dan tabligh kita siang gitu kan, malam tabligh. Sudah bulan Syawal berarti kan kita gitu. Nah, tidak sedang tabligh waktu itu, kita sedang istirahat, justru sedang istirahat di rumah anggota, itu kan ada anggota yang baru banget lagi itu waktu itu namanya Pak Suwito. Nah, jadi kita tidur saya tidur di rumah Pak Suwito itu. Malam-malam orang sudah rame di halaman itu kan, di halaman. Ngedor-gedor pintu, bukan ngetrok lagi, udah gedor-gedor ini ada apa? Nampaknya ini udah emosi gitu kan, lain orang mengetok pintu dan menggedor pintu gitu kan. Akhirnya saya tuh tanpa ada aparat, tanpa ada siapa-siapa situ, masyarakat itu. Jadi masyarakat mengatasnamakan gitu kan. Masyarakat di situ, kami tidak senang kedatangan Pak Dindin dari Bukit Tinggi. Nah, jadi akhirnya kita malam-malam diusir, itu kan, malam diusir. Kemudian saya ngambil baju dulu ke rumah Pangasiman. Pangasiman marah, itu kan, ini tamu saya, banyaklah, itu bla 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 dia itu kan. Tapi tetaplah kata saya Pangasiman, betul saya tamu Pangasiman. Tapi kalau mereka nggak senang sama saya gitu kan, ya biarlah saya keluar dari sini gitu kan. Yang penting ya masyarakat di sini aman, saya juga selamat gitu. Oh nggak bisa Pak Didin katanya gini-gini kan. Nah, jadi, sudah itu ya udahlah, akhirnya Pangasiman mengikuti saya. Pokoknya ikuti aja saya sekarang. Gimana? Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita. Gitu aja. Kita jalan. Itu dari tempat SP4 ke Jalan Raya Sumatera itu kan, lintas Sumatera, itu 30 kilo. Jadi kita dalam perjalanan itu berdoalah, kemana ya Allah kita tunjukkanlah jalan yang paling dekat. Kemudian akhirnya ada sinar gitu kan, sinar seperti sinar motor, lampu motor atau lampu mobil dari jauh itu, itu lampu tembak lah gitu kan. Sinar itu muter gitu kan. Jadi saya ikuti sinar itu. Saya ikuti, kiranya jatuhnya ke SP3. Alhamdulillah lahirnya nggak begitu dekat, SP4, SP3 itu paling sekitar 2 kilo jaraknya. Nah, jadi kita mengikuti sinar tadi, masuklah ke situ. Itu kan ke kampung SP3 itu. Nah, di SP3 ini saya juga nggak ada yang kenal. Gitu kan, nggak ada yang kenal. Pokoknya pas masuk ke kampung pertama, rumah pertama, ketok-ketok pintu, tengah malam juga kan nggak enak. Tapi ya bagaimana, mungkin Tuhan udah menolong kita kan. Diketok-ketok pintu, dia keluar, Pak saya kemalaman, gitu kan. Numpang nginep di sini, tidur. Ya dia tanya kan, kalau ini Pangasiman kan? Ya. Ada apa nih Pangasiman? Kok nggak dibawa ke rumah Pangasiman, tamu gitu kan. Akhirnya kata saya, biarlah kita sudah malam sekarang, besok ceritanya sudah pagi lah kata saya kan. Nah sudah itu, akhirnya ya saya cerita paginya, sudah sholat subuh, ya saya suka daras juga walaupun 2 orang, kita daras sedikit, baca ayat gitu kan. Orang itu mendengar, dia kan. Nah jadi ceritakan dia kronologi semalam itu gini marah dia tuh. Wah kalau gitu bukan manusia itu katanya kan. Masa orang sebaik ini kalau ngajarkan agama masa diusir malam-malam begini. Akhirnya dia juga merasa tertarik gitu kan. Akhirnya apa yang membuat mereka, ya kita nggak tahu lah apa yang membuat mereka marah. Yang jelas
kita itu datang ke sini kan bertamu kepada Mas Iman, kemudian ada Pak Wito, kata saya kan, ya kita memberikan apa istilahnya penjelasan agama gitu kan, mengajar pengajian gitu, ngaji kepada anak-anaknya gitu. Akhirnya dia juga kan, oh kalau begitu biarlah Pak kalau ke sini, katanya di sini aja gitu kan, jangan di tempat pengasiman. Akhirnya ya dia juga sampai simpatisan waktu itu kan, tapi belum sampai beat tuh, karena saya pulang. Nah kemudian sudah pulang, saya nggak sempat ke situ lagi, lama itu. Nah sudah lama nggak ke situ, pas saya ke situ dia sudah pindah nampaknya ke Jawa lagi kabarnya itu. Jadi itu kronologis kejadian di Muara Timpe, di Muara Timpe. Jadi pengusiran waktu bertablik itu ya. Ya. Selain pernah diusir juga, tapi juga kalau tidak salah Bapak juga pernah mengalami penyerangan gitu Pak ya, seperti waktu di Talaga Cianjur Selatan gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan nggak waktu itu kronologisnya? Kalau penyerangan di Talaga, memang itu kan sudah umum lah isinya bagi jemaat, karena dari tahun 2005 ke sini kan. Karena memang lagi masa panasnya. Nah, jadi ketika saya dimutasikan dari Cilegon, dari Cisereh, Banten, itu kan ke Talaga. Nah, di situ pun sudah garisnya, itu kan garis yang datang ke daerah Cianjur Selatan, karena waktu Cianjur Tengah kan sudah pernah diserang juga kan. Aku ini Cianjur Selatan waktu itu. Kita diserang, ya alasan penyerangan mereka ya itulah istilahnya ada buat spanduk gitu kan, Ahmadiyah harga mati katanya kan gitu. Ahmadiyah diusir harga mati ya gitu ya. Ahmadiyah diusir harga mati. Jadi waktu itu kita kan di sana, ya kita telepon polisi kan. Nah lupa lagi saya itu, padahal masih tugas sana sekarang katanya itu kan. Saya telepon, Pak gini ada kabar. Iya Pak Didin katanya. Itu dari pesantren sebuah pesantren ya berarti ya. Sebuah pesantren di daerah Teluk Agung, itu kan Cibuni. Nah dia mau menyerang ke Talaga katanya. Jadi siap-siap aja Pak Didin, jangan ada di rumah. Takut nanti dia memang hanya ingin meminikan masjid aja katanya. Ingin menyegel masjid, tapi kalau ada Pak Didin di situ takutnya bentrok fisik. Jadi keluar aja dari situ. Ya udah, kita musyawarah dengan ketua, gimana Pak Ketua? Ini ada, ya itu sudah ada spanduk katanya di jalan masuk katanya kan, di jalan besar itu ada spanduk. Itu ada penyerangan. Ya udahlah, sekarang bagaimana? Ya saya sudah telepon polisi bagian istilahnya Kantib gitu kan, Kantib Mas. Nah, saya sudah telepon, beliau bilang begitu. Jadi kita ini itu hanya penyegelan aja. Memang yang itu bulan Maret atau bulan Maret lah, penyegelan saja. Nggak ada perusakan, gitu kan, nggak ada perusakan, hanya disegel. Ya kita pun sholat di rumah-rumah, gitu kan, hanya penyegelan. Nah kemudian udah beberapa bulan, gitu kan, kita nggak enak juga Jumatan, cobalah kita Jumat lagi, gitu kan, Jumat lagi di masjid, walaupun segelnya nggak dibuka, kita lewat jendela, gitu kan, ada lewat ibu-ibu nggak usah lah dulu, gitu kan, jadi bapak-bapak yang bisa lewat jendela. Gitu. Ya kita Jumatan lagi, gitu kan, kira-kira 6 bulan lah kita tidak Jumatan di masjid, ya, itu keliling di rumah-rumah. Akhirnya kita coba lagi di masjid, gitu kan, coba lagi di masjid. Ya alhamdulillah 1 tahun itu aman, gitu kan, nggak ada apa-apa. Nah jadi mungkin ada mata-mata juga, gitu kan, sudah 1 tahun kita memang si segel pintu nggak dibuka, gitu kan.
jendela nggak dibuka gitu, ada satu yang nggak disegel, jadi kita lewat situ. Nah, jadi 1 tahun aman. Kita sholat di masjid lagi Jumatan, sholat maghrib, isya gitu kan, berjamaah di masjid. Nah, mungkin ada mata-mata, melihat kita udah, akhirnya diserang lagi. Mereka membuat rencana lagi untuk penyerangan. Nah, penyerangan akhirnya sampai dirusak masjid itu. Penyerangan yang kedua, masjid dirusak, kemudian ininya gobahnya itu diturunkan, dibuang ke sungai, ditimpuk kalau Sundanya, ini sampai batu gitu kan, sampai penyot gitu kan, gobahnya itu. Akhirnya ya, udahlah kita telepon ke polisi, ya polisi juga hanya datang, sudah terjadi datang gitu kan. Kemudian karena ini penyerangan besar gitu kan, akhirnya sampai ke Polres. Dari Polres juga turun gitu kan, turun ke Talaga, ke kecamatan. Akhirnya itu sibuk juga polisi Polsek itu. Sibuk karena ada karpet yang dibakar dan Quran. Ada karpetnya, tapi bukan di dalam masjid gitu kan, di atas masjid lah. Itu kan karena ini masjid di bawah, agak nanjak sedikit, ada dataran. Nah, itu karpet di situ sama Quran dibakar. Jadi takut sama Kapolresnya mungkin, karena Kapolres datang. Di situ si bekas bakaran-bakaran itu ditimbun pakai jerami. Gitu nih. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa sih kan. Hanya masjid aja yang genteng yang dirusak, diturunkan. Nah, jadi setelah itulah kita dipakai polis lain kan, kayak polis lain. Kemudian ya kita di situ tidak bisa beribadah di masjid karena masjid pun rusak. Itu kan gentengnya ya diacak-acak lah istilahnya. Gentengnya itu diturunkan semua. Sampai akhirnya banyak yang papan pun sudah lapuk, kehujanan kan. Tapi alhamdulillah sekarang bagaimana kondisinya? Menurut cerita sekarang di sana kan melalui Kamal ya, itu sedang aman. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin Pak untuk pertanyaan terakhir kali sebelum kita sudahi perbincangan kita. Bapak kan sudah jadi mubalik bertahun-tahun, juga mengalami banyak penentangan, tantangan itu. Ada nggak pesan-pesan untuk yang generasi muda ini, generasi Ahmadiyah muda ini yang kepingin menjadi mubalik gitu? Ada nggak? Ya, mungkin pesan dari kami lah kepada hudam-hudam gitu kan, supaya memang kalau dilihat dari segi materi, mungkin dari segi katakan di mubalik memang ya kita seorang wakaf kan. Nah, apalagi sekarang kan hujur yang keempat sudah membentuk suatu wakapinau, dan anak-anak wakapinau yang laki-laki itu seolah-olah tengah ditekankan atau diwajibkan untuk jadi mubalik. Diprioritaskan. Gitu kan. Nah, jadi ya saya gitu kan menghimbau kepada anak-anak wakapinau yang laki-laki itu, jangan kita itu ya orang tua kan mewakafkan kita itu dari kecil gitu kan. Orang tua kita mewakafkan anaknya sebagai anak wakapinau, dan anak pun ya setelah dididik gitu kan dari kecil sampai dewasa, kemudian dewasa nanti kan dianjurkan supaya jadi mubalik, ya otomatis dia itu harus melanjutkan wakafnya gitu kan, dari wakapinau kepada wakaf jindegi gitu, jadi kepada wakaf jindegi. Nah, bagaimana ini, karena hujur yang sekarang ini kan membuka jamiah kan di mana-mana gitu kan sekarang. Bahkan alhamdulillah di Indonesia juga sekarang sudah kepada tingkat syahid kan ininya, lulusannya itu. Lain dengan zaman kami dulu. Ada mu'alim baru 1 tahun belajar udah ditugaskan kan. Nah, sekarang karena apa? Kebutuhan dan masyarakat yang akan dihadapinya pun lebih intelek kan daripada mungkin dulu mah
ya udah dapat dalil lah khataman nabiin atau dapat halil wafatnya Nabi Isa, udah itu aja bisa tabligh gitu kan. Jadi mubalik atau mualim itu bisa itu aja sudah bisa ditugaskan. Nah, jadi sekarang ini alhamdulillah huzur yang kelima ya Dr. Abi Nasir Aziz ini sudah mempercayakan ke jemaat Indonesia gitu kan supaya mencetak mubalik syahid. Kalau dulu kan pembantu mubalik gitu kan. Sekarang sudah syahid. Jadi kepada generasi sekarang ke depan ya kami mungkin sebagai orang tua menghimbau supaya cobalah pemikiran kita atau istilahnya tujuan kita dalam jemaat ini untuk memajukan jemaat. Nah, dan satu-satunya jalan untuk memajukan jemaat adalah di mubalik. Karena mubalik kan istilahnya wakaf jendegi. Wakaf jendegi itu istilahnya sudah 100% kehidupan kita itu diserahkan kepada jemaat. Baik Pak, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak. Sama-sama. Mungkin masih banyak yang bisa perbincangan, tapi sayangnya durasi kita terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami doakan semoga Bapak terus bisa berkhidmat di Jemaat Ilahi. Amin. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Maulana Dindin Mujahidin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, diminum dulu.